Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lidhito ila wali syafaati Rasulillah wali husuli maqasidana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Faslun utawi iki iku ana anggit fasal swiji ibarate fasal. Fi bayani ma dalam mertelakan perkara yahrumu kang haram. Haram, halal, kafir. Yahrumu kang haram apa istimaluhu nganggo ikma minal awani bayane mah minal awani nyatane pira-pira wadah wa maya juzu lan wamalan nganggo barang ya juzu kang wenang atau ulih atau boleh apa istimaluhu minal awani. Jadi pas pasal Ini benten ya Mas. apa? Wa ma yajuzu wa bada'a bil awali. Oh iya, ini ada lanjutannya. Wa bada'a bil awali faqala. Itu. Pada Ya. ya. Di sini ada titiknya ini, jadi titik kayak gambar matahari. Di sini nggak ada. Oh, nggak usah ditaruh. Mataharinya hilang. Mataharinya hilang, gambar jagat ya. Di situ gambar jagat. Nah, pasal menjelaskan tentang halal haram dan bolehnya memakai wadah. Maksudnya wadah itu bukan hanya wadah, tapi kaitannya kalau wadah ini lebih banyak diartikan tempat makan dan minum. Itu wadah katok, itu ada lambi kotor, bukan. Mufradanya awani siapa? Apa jenenge? Ina. Oh iya ina. Ina. Itu jamak taksir. Atau papil lah. Iya, jenenge jamak taksir. Kan namanya jamak taksir. Perpindahannya itu tidak menggunakan apa namanya? Pola. Kecuali jamak yang menggunakan wawu dan nun atau ya dan nun. Jamak mudzakkar salim. Kenapa dinamakan jamak mudzakkar salim? Karena bentuknya selamat. Nah, kalau jamak taksir itu artinya pecah. Kasaro yo kasiro taksiron. Makanya itu jamak yang dipecah anunya, bentuk katanya. Kalau misalnya jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim itu selamat bentuk mufradnya. Misalnya muslimun ya jadi muslimuna, tetap muslimuna, bukan masalimu atau apa gitu ya, Islam ya asalimu ya, tidak seperti itu. Nah, kalau taksir itu artinya dipecah. jangan suka mentah. Atau kalau mau pakai bahasa plesetan, taksir ya ditaksir kayak gue. Diperkirakan. Kira-kira kan. Kira-kira yang tidak bisa dibuat rumus gitu maksudnya itu. Karena pecah dan istilahnya itu di dekonstruksi lah. Berarti patokan dari jamak taksir itu kebiasaan orang Arab mengucapkan kata. Sebenarnya ada itunya, ada kaidah. kaidahnya. Ada kaidahnya, salah satunya itu apa jenenge isim yang tidak punya akal dan lain-lain itu seperti itu. Tapi saya nggak hafal Ya. karena itu sudah bab jauh sekali itu 700-an itu jamak taksir. Ya menggunakannya sebenarnya bisa dirumus-rumus, tapi kalau hafal rumusnya itu kaidah di Alfiyah Ibnu Malik. Makanya ngaji ya. Ayo kita ngaji. Ayo mondok Pondok pesantren. Pondok zaman now. Wa bada'a lan ngawiti sapa Mbah Kiai Musonef Abu Suja bil awali kelawan kang awal minal awani kuwi maksude
Faqala mongko ngendika sapa Imam Musonef wala yajusulan ora menang tidak boleh fi ghairi daruratin ing dalam saliyane kondisi darurat kondisi terpaksa li rajulin kanggo wong lanang au imraatin utawa kanggo wong wadon tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat. Apa sing ora ulih nang kondisi darurat kecuali nang kondisi darurat ngomong lanang lan ngomong wadon apa istimalu syai'in amrih nganggo suci-suci min awaniyad dhahabi saking pira-pira wadah kang ginawe saka emas wal fiddati lan perak la fi aqlin ora ing dalem mangan ora nganggo ing dalem mangan ora ulih nganggo ing dalem mangan maksude wala fi syarabin lan ora ing dalem minum wala ghairihi lan ora ulih nganggo emas lan perak sing berupa wadah ing dalem saliyane aklin wa syarabin ya. Jadi ora oleh mangan karo piring sing digawe sakang emas atau gelas sing digawe sakang emas dan perak juga. Jadi tropi itu nggak boleh buat minum ya. Tapi kalau cuma emas bombong boleh. Trofi champion ya? Trofi champion kayak kena gua dapat. Tapi nggak boleh. Iya kayak nggak boleh. Tapi kalau itu kan apa ya? Ya ada madorotnya selain juga terkait dengan akhlak ya. Karena Islam itu mengajarkan sebagus-bagusnya orang yang yang memiliki daya guna atau memiliki kemampuan baik itu kemampuan finansial atau kemampuan intelektual atau kemampuan apapun ya yang paling baik adalah yang berakhlak. Jadi bukan hanya dia berdaya tapi juga dia beretika kayak gitu. Wis mampu ini emas ya jadi nggawe hal semacam itu. Selain unsur kesombongan dan mungkin ada manfaat-manfaat yang lain terkait kesehatan juga ya begitu. Nah, disit kalau pernah pergi ke Trawulan apa ya itu ya tempat situs Majapahit itu Kediri ya Kediri apa Mojokerto. Itu kan ada kolam besar itu. Nah di kolam itu kolam besar banget lah kayak kolam renang tapi iya gede. Apa jenenge itu? Mandian. Telaga Majapahit nih. Itu dulunya itu di situ tempat raja makan. Tempat raja makan dan menjamu tamu-tamunya. Nah, orang Indonesia itu sudah dari dulu ada contoh Indonesia agak keren dulu itu Raja Majapahit. Kalau ada tamu dari luar negeri misalnya dari Cina itu diajak makan di tengah itu kolam yang besar itu kayak telaga itu. Embung lah. Makannya di situ, makannya pakai piring emas. Nanti kalau sudah selesai makan dibuang. Sekti banget ya. Jadi itu banyak emas di bawahnya ya. Iya, banyak emas di bawahnya itu dan dipagari itu nggak boleh gitu. Jadi ceritanya itu dulu kayak begitu. Raja Majapahit itu saking makmurnya, saking besarnya kerajaannya dan saking saking berwibawa membangun hegemoni wibawanya rajanya itu sampai seperti itu di hadapan raja-rajanya. Mangan orang digubah buang Emas kan ini ya. emas cara wong siki ya lah ngapa ngombe klambi itu maning kayak begitu itu nggak boleh itu perilaku yang tidak dari dulu memang belum tersentuh oleh Islam karena agama-agamanya orang zaman dulu ya agama Buddha, agama Hindu mungkin itu tidak diatur dalam fikih al-hindi wal budi kan. Mungkin tidak diatur ya. Mungkin tidak diatur atau mungkin belum ditemukan hadis yang sahih mungkin. Ya, itu nggak boleh wala fi ghairihima kayak misalnya gawe mobil saking sugih mobilnya rangkane kuwi digawe sekang emas. Tapi kan bukan ina, bukan wadah kalau mobil.
Oh iya, ya Oleh itu. oleh apa lagi tadi? Itu juga nggak boleh. Israf apa maksudnya? Israf banget sombongan sih mobil Mas. Kayak pangeran-pangeran Kuwait kan gitu. Eh, Lamborghini bisa Lamborghini. Mereka itu hidup di negara Islam tapi sekarang sejauh dari Islam. Gitu. Iya itu. Iya orang Indonesia. Mobil sudah Lamborghini, bodinya dilapisi emas kayaknya. Memang yang paling Islami itu orang Jawa. Gitu. Iya. Mereka semua punya emas, tidak pernah ditampakkan kilaunya. Hilang-hilang. Itu ireng-ireng gitu. Cuman sawah hari. Ya emas ya mau pergi ke sawah, yang kadang jadi tukang parkir. Mau orang Jawa memang walaupun dia tidak Islam sudah Islam hidupnya. Memang itu. Lanjut. Wa kama yahrum lan kaya perkara yang kang haram apa istimaluma nganggo barang tukira kang wis tinutur apa ma yahrumu haram uga apa sing haram maneh ittikhadu hu ngalap ing ma min ghairi istimalin saking ora denggo il asohi ing dalam aso ing dalam miturut kaul kang aso maksudnya ya nggawe wadah tapi ya ora denggo wae wadah sakang mas kuwi Oh hiasan. hiasan Kayak ibu sering buat nang apa kayak gitu. Itu apa sih? Buffet kan banyak Buffet. itu. Iya. Hiasan. Itu nggak boleh ya? yang itu nggak boleh dipakai atau tidak dipakai tapi kalau dibuat dalam bentuk wadah kecuali misalnya trofi yang terbuat dari emas itu memang bentuknya wadah tapi itu trofi bukan wadah trofi Liga Champion atau trofi Orang nanggung minum ya. iya trofi tempat itu atau trofi MotoGP ya bukan wadah ya itu bentuknya bolong-bolong ya. Tujuannya Iya kadang-kadang ada yang itu bentuknya mangkok juga terus. Iya, ada yang bentuknya mangkok kayak Piala Liga Inggris kayak kan, Iya. bentuknya kan besar itu mangkok. Atau yang juara tenis kan ada yang kayak gini. Itu bukan wadah, tapi bentuknya seperti itu. Itu trofi. 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 Bukan untuk wadah, tapi itu untuk penghargaan gitu. Sebuah prestasi identikan dengan sesuatu yang berkilau karena memang itu berkilau pada zamannya pada momen itu dan nggak semua orang bisa menyamainya apalagi kayak misalnya MotoGP atau mungkin balap mobil nah kalau nggak semua orang bisa mencapai itu memang sebuah karya monumental dari perjuangan hidup seorang atlet sehingga harus dirayakan dengan yang berkilau masa irang lembu ya nggak memotivasi dan nggak monumental kan seperti itu. Hadiah keramik irang. Keramik ireng ditulisi apa Bimo advertising siap printing ini gitu itu kayak begitu min bayi istimalin filosof lanjut wayah rumulan haram maneh itu hal yang maneh opo al inau wadah al mudla kang den sepuh maksudnya sepuh itu dilebur ada proses apa jenengannya bukan dilebur maksudnya dilapisi tapi dengan menggunakan panas oh dikrum kayak masuknya gimana itu Mas? kalau dikrum ya itu Nggak boleh juga. iya kalau di apa jenengannya disepuh ya ikut dilapisi juga nganggo kan prosesnya sama karo rumana nganggo setrumane bareng kayak orang mau sekedar jadi ada dua model sing dioles atau sing dikrum karena kan model dikrum karo sepuke memang menyatukan unsurnya dengan menggunakan bantuan kimia dan listrik. Nah, terus nek kan dioles menggunakan bantuan kuas. Itu beda. Tapi krom itu kan bukan dahab atau fito ya? Bukan. Bahannya ya. Beda. Galvanis apa ya? Namanya itu. Maksudnya bok dikira kalau krom itu bagian dari dahab atau fito kemudian segala barang yang dikrum itu tidak boleh dipakai kayak gitu. Nah, maksudnya cara mensepuhnya tekniknya itu teknik kayak yang krum. Iya, teknik kayak krum. Karena krum kan gede, anunya apa jenenge? Dadangnya lah. Nek nyepuh kadang cilik. Sepuh itu bisa untuk melapisi atau bisa untuk mengurangi kadar lapisan. Teknik sepuh itu dalam emas. Misalnya kon duwe asbak misalnya.
terus arti sepuhna kemarin tukang emas kayak nang toko emas ya itu dilapisi dengan menggunakan bantuan itu kimia dan listrik itu. Nah kemudian punya kekandelan kabotan ya bisa dikurangi dengan teknik yang sama kan itu sepuh itu istilahnya al-mutla al-itla at-tula sepuh beda bin kelawan emas au fiddatin utawa perak in hasola lamun hasil minat tolai saking sepuhan opo syai'un sifat suci-suci bi air dihi kelawan sifatnya emas lan perak ala nari ngatasi bantuan geni atau panas seperti itu. Jadi dengan bantuan api itu disepuh dan menghasilkan sifat yang sama dengan emas dan perak karena memang ada ditempelkan emas dan perak betul gitu. Sehingga ini tidak boleh walaupun aslinya gue Waalaikumsalam. Walaupun aslinya gue udah emas perak misalnya kayak genuk kayak Pak ya. Genuk siapa? Genuk. Tapi orang bisa sepuh. Bisa disepuh kan apa jenengannya? Sing bisa disepuh kan awalnya besi. Misalnya tripod disepuh kalau emas ya. Gembeleng banget tripod kalau emas. Apa standar motor kayak ini misalnya motornya keren gitu tapi larang biar keren standarnya krum emas disepuh karo emas begitu. Nah kalau kemudian hasil sepuhannya itu kemudian menjadikan dia memiliki sifat seperti emas, kilaunya sama, harganya juga sama, terus dijatuhkan ke tanah itu juga memiliki mungkin agak dengung yang sama dengan emas itu ya, jadi kemudian hukumnya sama itu maksudnya disepuh yang arti namun sifat. Nah, irdun itu bisa diartikan sifat. Saya ingat kata-kata irdun itu dalam sifat dalam konteks akidah ya kan, sifat wajib Nabi, sifat mustahil Nabi, terus kemudian ada sifat jaiz Nabi. Nah, sifat jaiz Nabi itu apa? Aqrodul basyariyah. Dia punya sifat yang sama dengan manusia yang lain, bisa sedih, bisa senang, galau, terus kemudian nafsu juga. Tapi nafsu Nabi beta kan dewek. Terus lapar, bisa sakit, kenang peso ya, terluka, itu akrodul basyariyah. Sifat mungkin Nabi. Sifat yang menempel pada manusia menempel juga pada Nabi. Itu seperti itu. Akrodul basyariyah. Nek anu sifat jaiz Gusti Allah itu berbeda. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Berbuat berbuat segala sesuatu yang mungkin atau tidak sama sekali. Itu sifat jaiz Gusti Allah. Tidak ada sesuatu yang wajib terhadap makhluk bagi Allah. Ya, yang ada hanya kemungkinan. Gusti Allah mungkin gawe kayak dia atau mungkin gawe kayak kia. Orang makhluknya kudu kayak orang. Kayak kia orang Gusti Allah tidak kudrat irodat. Ya kan? Tidak ada sesuatu yang wajib bagi Allah terhadap makhluk. Misalnya Lutfi kudu ganteng ora. Terserah Gusti Allah. Itu fi'lu kulli mungkinin, berbuat segala sesuatu yang mungkin bagi saya, mungkin ganteng, mungkin ora. Atau ora sekalian ya, orang ganteng atau orang elek kayak gitu. Ambigu. Iya, dadi mlebu gede ya. mlebu gede terserah Gusti Allah. Ora wajib nyong bagi nyong lanang ada sifat ganteng. Sifat ganteng wajib bagi nyong ora kayak Gusti Allah. Sifat jaiz Gusti Allah kayak. Sifat wajib Gusti Allah. Dipersingkatnya sekarang dewek lah. Iya, karena sekarang dewek karena kudrat iradat Gusti Allah. Nah, itu harus di apa jenenge?
pada kudu ngerti lah wong iki jarang sing pada gelem ngaji abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrohimita iya soran daripada apa jenenge malah kalah karo bocah-bocah tepek kae itu sudah jarang itu apalagi kayak tadi ada diskusi menarik di kampus itu tentang terorisme jamnya Cuma itu ada tapi peserta mending iya itu salah satu bahaya yang harus diwaspadai oleh orang-orang sekarang itu ya generasi zaman now lah sing ora tau ngaji nang pondok sing ora hafal akidatul lama yang bangsane iku kudu waspada kenapa ada pengkerdilan aspek ada pengkerdilan dimensi agama dalam Islam. Nah, Islam kan yang diajarkan Jibril kan akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, antuk mina billahi wa malaikatihi ila akhirih wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya kan? Apa jenenge bala sotak ya Rasulullah ya kan. Terus kemudian akon maning Jibril maring Rasulullah, akhbirni anil Islam, ya kan? Al-Islamu anta syahada bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Antuki masolat waktu zakat dan lain-lain selanjutnya watahujal berarti ini tato tak ilahi sabila terus kemudian maning akhbirni anil ihsan al ihsan anta budallah kana katarahu wa in lam takum tarahu fa innahu yaraka lah tiga dimensi ke iman Islam ihsan itu dimensi sing diajarna Jibril maring Nabi Muhammad tapi uli ngajarna carane takon maring murid deh gitu kan Jibril datangnya itu dengan menjelma menjadi orang memakai baju putih banget rambutnya hitam dan tidak ada yang mengenal terus duduk di depannya Rasulullah menempelkan tangannya di pahanya terus menghadap terus takon ngetes gitu malaikat tapi malaikat sing jane bareng sahabat kayak Umar sing lagi juguran sing juguran karo Rasulullah ora ana sing ngerti ada dari manis sa'il kan akhirnya di akhir hadis tersebut Rasulullah takon apa kau ngerti siapa sing takon mau Umar kan si Umar Allahu wa rasuluh alam Gusti Allah karo Rasulullah sing lebih ngerti. Gua Jibril yu'allimukum dinakum. Gua Jibril sing lagi mulang agama kau pada. Nah, bangunan Islam sebagai agama yaitu iman, Islam atau ihsan. Biasanya iman itu akidah, Islam itu fikih, ihsan itu tasawuf, ya. Tapi sekarang yang harus diwaspadai itu ada yang mengkerdilkan Islam, bangunan keagamaan Islam. Ada hanya iman, hijrah, jihad, ya. Dimensi iman, dimensi akidah. Ya. Padahal ya orang ngerti sifat wajib Gusti Allah, sifat wajib Nabi, sifat wajib malaikat dan lain-lain. Terus hijrah itu dimensi ibadah, jihad itu dimensi ihsan nih. Itu yang kemudian harus diwaspadai. Banyak sekali yang mengkampanyekan semangat hijrah tapi kemudian harus mensimbolkan, mengikatkan diri kepada simbol-simbol yang kaku. Padahal Islam ya kayak gitu, wong Islam ki ora keton, wong arep katokan pendek nang dalan ya Islam wae pada ora enggak harus kemudian disimbolkan dengan simbol-simbol tertentu, enggak usah beragama, enggak usah simbolis lah. Bisa saja substantif boleh. Wong Islam begitu. Itu yang harus diwaspadai. Nah, begitu. Sekarang ada yang jihad padahal jihad itu hanya satu bagian dari keilmuan Islam, kecil sekali. Dan juga yang dipahami jihad ya pokoknya perang musuh manteni. Padahal nang ilmu fikih ana sing jenengane babul qital, tentang ada perang ya orang lu ujuk-ujuk maring mall terus ketemu nang pistol ya. Tuh perang kok GTA dia. Film India mitut. Oh boy, gak boleh di dalam
nggak boleh menyerang juga orang-orang sipil gitu. Jangan salah kaprah wong siki pada ora gelem mondok. Ayo Ayo mondok. Mondok Semangat itu keren. semangat. Gue biir di kelawan sifatnya Mas ala nari ngatasnya bukan neraka ya. api kan. Api kan. Kayak seperti ini kayak misalnya anak teks tentang tasawuf ya kan. Tasawuf kan bukan hanya dibahas oleh orang-orang Islam saja, orang-orang barat juga mempelajari itu. Apa jenengannya? Mistisisme Islam lah bahasanya nang jurusan jurusan kali jaga apa ya. Ada jurusan itu nang jurusan fuqah itu. Mungkin ya kalau nggak salah itu mistisisme Islam itu ada jurusannya itu tasawuf. Nah, ada istilah uncle bahasa Inggris. Uncle artinya paman. Bukan kalau konteks tasawuf uncle itu bukan paman, mursyid. Ya, kayak Mbah sama kono Mbah Abdussalam gitu. Itu namanya uncle kenapa? Mursyid. Bukan uncle paman. Oh, apa? Diksi mursyid nggak ditemukan berarti. Enggak ditemukan mursyid. Mursyid itu kan orang yang memberikan petunjuk. Arsyadun itu irsyatan. Tapi kemudian irsyadul amir saya kata saya. Saya PB. Saya gunung laut, saya penjahat lah, salah kita dari ya itu ya begitu. Nar itu bukan neraka, api atau unsur api bisa saja dapat dengan listrik. Lanjut waya juzulan wenang apa istimalu inai khairihima apa amri nganggo wadah saliyane emas lan perak ay khairi dzahabi wal fiddati tegese saliyane wadah kang ginawe saka emas lan perak minal awani wayane wer nyatane pira saking pira-pira wadah anafsiati kang utuh anafsiati kang utuh kang bentuke suwi Anak di sini anak Visati apa ya? oh anafisati oh ya anafisati kang bahasa kulone kang Edi Ya. Kang Edi. Yang tekan sih kalau ngerti artinya Edi. ke apik Apik ayu begitu. anafisati kan ayu nafisah fathu sunnah kan kayak gitu anafisati kan Edi kaina yakut kaya dene wadah kang ginawe saka permata. Jadi boleh ini ya justru istiqmalu inai ghairihima ya sebenarnya Padahal permata dan emas itu tingkatan kemuliaannya harga ya kayaknya lebih mahalan mahal permata ya. Tetapi kenapa permata boleh emas gak boleh? nah itu mungkin apa sebenarnya Kandungannya mungkin ya. kalau saya melihat ini penafsiran saya sendiri ini konteks sosial ya emas itu simbolismenya itu apa namanya orang terkait dengan kayak kekuasaan raja ratu nah, kalau yakut itu batu bisa saja itu berarti batu kelawing kalau pancawarna atau mungkin Bagus berarti. gitu. Kalau batu itu kan dalam konteks zaman dulu itu kaitannya dengan ya perhiasan yang mungkin secara strata Bi mungkin malah bisa jadi ya. di bawah emas kayak begitu. Sehingga unsur apa jenengane sombong dan takaburnya itu di bawah emas. Berarti pada masanya. Pada masanya itu. Tetapi ada lagi-lagi ada hikmah tasrif di sini. Kalau kemudian hikmah substantif daripada tasrif itu adalah etika, ya, itu kemudian berubah kalau statusnya emas itu di bawah dan kemudian batu mulia itu di atas. Ya kemudian kita bisa mengambil substansi daripada kesombongan yang levelnya itu di atas emas, berarti ini nggak boleh. Tetapi kalau itu sifatnya dengan sesuatu yang apabila dihilangkan ilatnya itu
harus masih tetap saja hukumnya itu nggak boleh dirubah, memang harus tetap kayak gitu. Kalau memang emas tidak boleh dan apa jenengannya yakut boleh, ya sudah memang tetap kayak gitu saja, karena mungkin ada hikmah yang kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu, kayak misalnya apa jenengannya daging babi misalnya kan. Daging babi itu mengandung misalnya unsur madorotnya mengandung cacing pita kalau nggak diminum pakai apa namanya ciu kayak orang mati. Tapi kalau misalnya cacing pitanya diguangi sekarang kayak apa sekarang dagingnya apapun jadi halal, ya orang itu tetap haram baik karena memang misalnya gue harus diterima secara ta'abudi gitu. Gitu. Enggak hanya dengan dibuang ilatnya terus kemudian hukumnya berubah, tidak seperti itu. Lanjut. An-Nafisati kang ayu. Siti Nafisah. Wa yahrumuna haram apa alinaumu. Wadah almu. Ini apa di situ lafalnya? Al-mutababu. Iya. Ya, al-mutababu kang dilapisi. Kang den labur. Istilahnya ben gampang. Bitobi fiddatin kelawan laburan perak. Kabirin kan gede urfan ing dalem adate ya. Lizinatin krono apa jenenge pepaes krono hiasan. Maksudnya haram menggunakan wadah yang kemudian dilabur. Ini bedanya dengan di pola itu mah. Dilabur itu kemudian dilapisi tapi dengan disapu. usap. Untuk memperindah, dizinatin hanya untuk memperindah fungsinya. Dilapisi dengan cara dobah, di apa jenenge, dan labur. Ya mungkin bahasannya dicat lah, cat untuk dicat kalau cat avian, aduh disebutnya Dit mas. terkenal gambar burung itu apa gambar buaya gitu. Cat kilon lagi apa sih? Iya, cat kilon. Oker. Saya ulang, kalau misalnya dilapur dengan cat kilon itu boleh untuk memperindah. Tapi kalau dilapur dengan emas, misalnya ada cairan emas, karena apa jenenge bisa saja emas yang dicairkan terus kemudian dilaburkan. Itu sekarang banyak sekali ya kalau produk itu. Lagi ngetren. Banyak sekali produk yang semacam itu. Contohnya apa itu? Mas, itu apa? Jam tangan itu. Kalau jangan lihat TV 1 itu, TV satu. TV 1. Oh iya. Kalau jam 9 pagian itu Ya, yang telepon sekarang besok ya, naik ya. itu jam tangan berabur emas lah, berabur Yang apa. dipakai oleh pengacara terkenal Iya. itu. Oh, kalau ngomong kayak begini-begini ya. Iya. Paling kanan mongko lamun ono opo apa al musabbabu bisifati fidotin ono iku kabirotan gede di hajatin krono hajat jasa mongko menang opo istiqmalu krono hajat yang mungkin kondisinya darurat kayak yang disebutkan di atas. Darurat itu mungkin menyangkut kehidupan atau mungkin menyangkut apa namanya keselamatan atau menyangkut ya hal-hal yang sifatnya bukan kondisi normal, boleh tapi makruh gitu. Itu boleh ma'al karohati syaratnya makruh, boleh tapi makruh. Ya makruh itu kan cuma di apa ya, dibenci, dilakukan juga nggak berdosa, tapi lebih baik tidak dilakukan. Macam ujar ya. Etik. Ya, etik seperti itu. Ada halal, haram, ada makruh, ada sunnah. Au sogirotan atau kecil urfan ing dalam adate. Ini laki-laki ukuran kecil besar. Ada. Sedikit banyak tetap menggunakan unsur adat. Lisinatin krono pepaes kurihat kalau niatnya untuk menghias itu kurihat mongkotin makruhan. Au lihajatin atau cilik tapi krono hajat falatukrohu mongko ora den makruhaken. Amas sip amas top patud dahabi. Oh iya. Mongko anapun utawi laburan emas fatahu mau haram mutlakon hare
mutlak baik itu kecil atau besar atau niat macam-macam. Berarti kalau perak itu relatif hukumnya Ya, tergantung ada tafsirnya. kebutuhan. Ya, kalau emas mutlak. Mutlak. Terus pokoknya Kayak yang apa? tadi itu Lamborghini labur mas. Kesian. Itu jarene mencita-citakan kehidupan seperti bangsa Arab yang dipimpin oleh khilafah. Ayo wagu lah khalifah numpak Lamborghini emas itu jelas dosa. Onta lah tuh. Onta dilabur emas. Kon kehilangan emas sih. Ontane untune mbok. Kayaknya pedal gini sih kita. Iya, Sepatunya. sepatu yang buat pancingan itu. Tapel. Iya, Tapel. tapel. Tapel onta. Tapel onta gitu. Aduh, salah kaprah tuh. Memuja-muja dunia timur tapi nyatanya di sana juga memprihatinkan. Ya sing duwe pada duwe jati diri lah. Wong Islam merasa kepengen kayak orang Arab memang sekarang banyak sekali yang kayak begitu. Saya juga jadi bingung ini. Perkaranya orang Lamborghini jadi. Sebenarnya bingung. Cara untuk Lamborghini itu cat emas. Iya. Tapi kita bes kuning kayak emas. Ini kan bukan dilapisi emas. Berwarna kuning. Berwarna kuning. Sebenarnya dulu kalau ceritanya ini berwarna putih. Terus kenapa tadi kuning? Karena saking lamanya. Saking lamanya terus kemudian jadi Berubah warna warna ya. berubah warna kuning gitu. Terus akhirnya kemudian yang lain-lain yang kemudian Saya hitam muja klasik dimuja dicetak kuning biar tidak kehilangan identitasnya gitu kan. Gitu. Kama sohaho koyo uli nyokakan koyo uli nyokakan hukum sapa Nawawi Imam Nawawi. Wis pirang menit kek? Lanjut apa? 38. Hah? Cukup aja lah. Ya wis cukup aja. Ya terima kasih. Sampai di sini faslun fi istimali alati siwaki, lanjut besok. Cukup dulu, terima kasih. Allahu minkum, nafa'anallahu wa iyyakum. Amin. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.